Fosil Gallikelor yang saya pegang ini adalah fosil Gallikelor mendapatkan atau ingin mempunyai sesuatu hal yang 100% itu alami. Lalu apakah saya tidak pernah mengasahkan ke tukang batu akik yang menggunakan mesin? Kalau kita memahami atau mengatakan sesuatu yang masuk kategori dibilang atau disebut pusaka, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, selamat malam buat sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Khususnya buat sahabat-sahabat subscriber tercinta dimanapun berada. Di malam hari ini, malam bulan Ramadan, saya kembali akan membicarakan seputar fosil Gallikelor, khususnya pada sebuah fosil Gallikelor Suro, yang mana sering saya ulas di video-video saya sebelumnya, dan tentunya tidak asing khususnya buat sahabat-sahabat yang selalu mengikuti melihat video saya yang sering mengulas fosil Gallikelor bertuah, khususnya pada sebuah fosil Gallikelor yang saya miliki, yaitu fosil Gallikelor Suro dengan fosil Gallikelor Jumat Kliwon. Dan yang saya pegang ini, kalau dibuat cincin atau dipakai cincin, ini termasuk ukuran jumbo. Tapi kalau dipakai liontin, ini ukuran sedang teman-teman ya. Ukuran sedang untuk dipakai liontin, ukuran jumbo jikalau dipakai untuk cincin. Ya mungkin pembahasan dalam tema kali ini, mungkin bisa dibilang tidak ada sesuatu yang spesial, atau tidak ada sesuatu yang lebih istimewa lagi dalam pembahasan kali ini. Tapi setidaknya semoga ada sedikit kemanfaatan yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil agar menjadi sesuatu yang sekiranya bisa kita pakai, entah itu dari segi apapun. Yang jelas segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya, baik itu sedikit atau banyak. Tinggal kita sendiri bisa memilah-milih, bisa mengambil atau bisa memetik sesuatu yang kita tonton atau sesuatu yang kita lihat dari apa yang kita saksikan dalam video kali ini. Ya teman-teman, untuk fosil Gallikelor yang saya pegang ini adalah fosil Gallikelor Suro yang sudah jadi saya asah dengan cara manual, menggunakan amplas, tidak menggunakan mesin. Tentunya hasilnya tidak sebagus pada saat kita mengasah, entah itu batu akik atau fosil Gallikelor dan lain sebagainya. Tidak mungkin hasilnya sebagus pada saat kita mengasah dengan mesin atau mengasah menggunakan mesin, atau kita serahkan ke tukang asah yang memakai mesin. Tidak mungkin hasilnya sebagus itu. Yang namanya mengasah dengan cara manual, hasilnya saya kira ya standar-standar saja, seperti halnya batu akik zaman dahulu yang diasah dengan cara manual, hasilnya pun juga standar-standar. Yang penting bisa dipakai, entah itu dipakai sebagai ageman, jimat, atau dipakai sebatas perhiasan saja. Dan buat sahabat-sahabat yang mungkin memiliki entah itu batu akik atau dari fosil lainnya atau fosil Gallikelor yang memiliki dengan hasil dari asahan manual, jikalau menginginkan tampilannya lebih bagus lagi, sebaiknya diusahakan itu embannya atau ikatnya itu dipilihkan yang sesuai, yang lebih bagus, sehingga bisa menunjang tampilan pada fosil Gallikelor atau batu akik lainnya yang sekiranya batu tersebut dari hasil asahan manual. Dikarenakan asahan manual, sekali lagi saya katakan, tidak mungkin sebagus dari hasil asahan yang memakai mesin, begitu. Kalau dari segi bentuknya itu sama saja, tergantung yang mengasahnya. Mungkin ada sedikit yang kurang simetris, itu hal yang wajar. Meskipun menggunakan mesin pun juga ada yang hasilnya kurang simetris, itu tergantung dari tukang asahnya atau tergantung cara mengasahnya. Namun secara hasil, sekali lagi saya katakan, tetap lebih bagus dengan cara yang memakai mesin, begitu. Lalu kenapa saya sering melakukan mengasah sendiri dengan cara manual, termasuk dari jenis fosil Gallikelor yang saya miliki, yaitu fosil Gallikelor Suro dengan fosil Gallikelor Jumat Kliwon. Saya mengasahnya itu dengan cara manual, yaitu hanya untuk mengisi waktu luang saya, itu yang pertama. Yang kedua, sekedar ingin mendapatkan atau ingin mempunyai sesuatu hal yang 100% itu alami, baik dari segi bahannya ataupun dari segi prosesnya, begitu. Seperti halnya ageman-ageman orang dahulu atau batu akik perhiasan orang dahulu yang dimilikinya itu selalu dari segi apapun itu serba alami, baik dari bahannya, warnanya, ataupun dari prosesnya.
Lalu apakah yang kalau diasah dengan menggunakan mesin itu tidak baik? Baik saja teman-teman, dan itu bagus, hasilnya pun juga lebih baik dari asahan manual. Hanya saja kalau saya pribadi, ini saya mengatakan saya pribadi lebih suka mengasah dengan cara manual. Apalagi itu dari hasil asahan saya sendiri. Lalu apakah saya tidak pernah mengasahkan ke tukang batu akik yang menggunakan mesin? Pernah, dan itu sering. Saya sendiri pun juga dulu pernah punya mesin untuk mengasahnya. Itu dulu beberapa tahun yang lalu, tapi sudah rusak dan sekarang saya putuskan untuk mengasahnya sendiri dengan cara manual. Meskipun tidak menutup kemungkinan, kadang kala ada kalanya saya itu meminta bantuan, meminta tolong jasa orang yang tukang asah, tentunya tukang asah ahlinya yang ahlinya mengasah batu akik selama bertahun-tahun, sehingga menghasilkan batu akik yang terkesan lebih indah, lebih bagus, lebih mulus tampilannya, dan tidak menguras tenaga saya. Terus kalau saya pribadi untuk memilih batu akik antara yang asahan manual dengan yang asahan menggunakan mesin, saya pribadi tidak memilih antara ini yang asahan manual atau ini yang asahan mesin, tidak memilih begitu teman-teman. Saya itu tergantung melihat atau menilai dari segi bahannya. Seperti yang saya katakan tadi, kenapa saya suka dengan asahan manual? Dikarenakan itu hanya saya sekedar menginginkan sebuah fossil galligalor yang 100% alami dari segi apapun, selain dari segi materialnya atau bahannya, juga dari segi prosesnya. Cuma itu saja. Dan kalaupun dari sahabat-sahabat menginginkan mengasah dengan asahan mesin dengan tampilan yang lebih bagus lagi, itu juga baik, itu juga lebih bagus, karena sesuatu yang dipakai sebagai perhiasan itu tampilannya diutamakan, berbeda dengan sebuah benda yang dipakai yang tujuannya hanya dipakai untuk ageman atau jimat menurut bahasa orang dahulu, itu tidak mengutamakan dari segi tampilannya, tapi mengutamakan dari segi energinya atau tuahnya. Berbeda dengan pusaka. Kalau kita memahami atau mengatakan sesuatu yang masuk kategori dibilang atau disebut pusaka, itu lebih dominan ke arah kedua-duanya. Yang saya maksud ke arah kedua-duanya di sini adalah baik itu dari segi tampilannya lebih bagus dan juga dari segi energinya atau tuahnya yang cukup kuat. Karena pusaka itu mencakup keduanya, baik dari segi keindahannya ataupun dari segi energinya atau tuahnya, atau biasa yang disebut dengan mitosnya, begitu. Ya teman-teman, pada perjumpaan kali ini cukup sekian dulu, cukup sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.